Baru 27 anak ya. Oke, teman-temannya tolong di ini ya. Di apa? Diajak dulu sambil saya mempersiapkan ininya. Mempersiapkan materinya. Tadi aku nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa masuk. Tadi teman-teman juga nggak bisa masuk. Oke, sekarang udah bisa. Mungkin karena tadi belum saya klik apa namanya? Saya klik start karena saya lagi PJJ sedang Zoom meeting ya dengan kelas berapa? Kelas 8. Nah, sekarang dikasih tahu coba di grupnya udah bisa masuk nih gitu. Tadi PJJ gitu. Silakan kalian sampaikan di grup kalian, mungkin yang tidak ada gurunya juga boleh, pasti punya kan grup yang nggak ada gurunya. Baru aja nih, saya baru belum selesai diem. Sambil nunggu temannya ya, ini 34 anak. Sedikit sekali dari kelas berapa? Dari 5 kelas loh. Saya mau lihat siapa aja nih partisipannya. Baru 35 anak. Ada Abid, Ahmad Raka, ada Abid, Ahmad Raka, Adisti, Akbar, Alia Endah, Alia Rahma, Andika Akbar, Asri Ningpuri, Aulia Ramadhani, Chelsea Mutia, Dava, Diara, siapa lagi nih, Farin. Nah, sambil dibuka ya ininya apa? Videonya biar saya ngeliat muka kalian. Jadi nanti saya tiba-tiba ternyata kalian ikut Zoom tapi ditinggal tidur. Saya cuap-cuap di sini sendiri nanti. Ada siapa itu, ada yang 331 049. Oppo A54 tuh siapa nih bangun tidur ini Dimas kok. Siapa nih? Bukan ya. Oppo A54 tuh siapa? Ini siapa nih? Coba nih ya, saya mau. Kelihatan nggak? Enggak ya. Oke, silakan dibuka nih. Ada Fadli sudah, ada Fadli, ada Diara Saradias, ada yang lain lagi. Khairunisa, ada Cynthia Hutagulu. Oke. 1 menit lagi ya, saya kasih waktu 1 menit. Ada 47 siswa. 1 menit lagi. Menit 9:57 nih saya mulai. Apa Pak? Hah? Dia lagi Zoom? Kenapa? Nggak masuk ke sini lah. Oh ya, suaranya masuk. Maaf. Setengah menit lagi ya. Baru 47 anak. 48 anak. Apa Pak? 49 anak. Resen siapa ini? Oppo A54 Resen. Ada apa? Mau ngomong apa? Oppo A54. Siapa sih Oppo A54? Penasaran saya. Guru. Oke, 957. Ya, udah 957. Maksimal berarti nanti biar 1 jam ya sampai jam 10:57 boleh lah. Semoga kuota kalian aman ya. Udah dapat kuota Kemdikbud ya. Oke, sekarang kita ini udah kelihatan belum layarnya? Kita mau belajar tentang materi apa? Materi apa anak-anak? Dibuka audionya biar saya enggak. Transformasi Bu. Ya, transformasi geometri. Sebenarnya transformasi geometri itu ada 4 ya. Ada 4 ini seperti yang sudah tertulis. Mungkin yang kemarin sudah KBM, sudah PTM dengan saya sedikit ada gambaran. Ya, tapi mungkin kalau yang belum tetap ada gambaran kalau menyimak video. Kalau menyimak video di GCR yang saya kirimkan. Nah, transformasi itu ada 4. Kalian bisa membuka buku paket ya. Buku
paket itu ada di halaman 133. Mulai dari 133 sampai ke belakang, halaman berapa ya ini? Halaman 198. Kalau kalian sambil megang buku paket ini, bisa dibuka ya halaman 133 sampai ini 198. Nah, ada empat yang akan kita bahas, yaitu refleksi atau pencerminan. Alhamdulillah tidak on cam. Halo? Refleksi atau pencerminan, simbolnya M, berasal dari kata mirror atau cermin bahasa Indonesianya. Lalu yang kedua, translasi atau pergeseran, simbolnya T. Lalu yang ketiga, rotasi atau perputaran, simbolnya R dari rotation. Kalau T tadi translation. Dilatasi, yang keempat, ini bisa perbesaran, bisa pengecilan. Jadi bisa memperbesar, bisa memperkecil. Simbolnya adalah D, berasal dari kata dilatation ya. Dilatation. Oke, saya lanjutkan. Prinsip belajar transformasi geometri. Prinsipnya adalah nih, harus paham titik koordinat. Jika tidak hafal rumusnya. Sehingga bisa dibantu dengan gambar sistem koordinat Kartesius. Jadi pertama kamu itu harus paham titik koordinat. Pelajaran kelas 8, semester 1, bab 2 apa ya? Nah, mengapa harus hafal rumus? Apakah harus hafal rumus? Sebenarnya tidak harus hafal rumus. Karena masih bisa digambar. Masalahnya, tidak setiap dari kalian pinter gambar. Tidak setiap dari kalian itu bisa membayangkan sesuai yang benar kalaupun tidak gambar. Sehingga kamu tetap harus bisa hafal rumus. Atau seenggaknya ya, yang sering keluar lah, pokoknya jangan terus sama sekali nggak ada yang hafal. Yang kira-kira sulit, itu dihafalkan. Kalau yang nggak sulit tapi bisa dibayangkan gambarnya, kalian boleh tidak hafal rumus. Nanti kalian bantu dengan coret-coret gambar gitu. Di buku peta ya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan koordinat. Kalau tidak pakai buku peta boleh, tetapi gambarnya tidak rapi, bisa jadi tidak pas titiknya. Nah, mengapa tidak harus hafal rumus? Apakah harus hafal rumus? Tidak. Tapi dengan hafal rumus bisa mempercepat pekerjaan kita. Jadi hafal rumus kan langsung ya, tinggal ganti aja, nggak usah gambar gitu. Tapi itu juga tidak hanya dihafalkan, matematika itu tidak dihafalkan. Tetapi boleh hafal setelah paham konsep dari materinya. Tuh, oke, saya lanjutkan. Saya akan mengulangi sedikit tentang penulisan titik koordinat. Kemarin waktu di kelas berapa itu ya, waktu PTM, hampir di setiap kelas sih ya, 9 terakhir itu 97. 97 itu masih banyak yang belum tahu koordinat Kartesius. Menuliskannya bingung, menentukannya juga bingung. 99 juga. 9, hampir merata, 97, 98, 99, 90, 11, hampir semuanya, sebagian besar tidak paham koordinat, titik koordinat. Tapi ada juga yang paham. Paling penulisannya yang agak bingung, yang belum bingung. Jadi, yang belum paham. Jadi kalau menuliskan koordinat itu pakai huruf kapital, boleh A, boleh B, boleh C, D, E sampai Z gitu ya, boleh O, boleh misalnya P juga boleh. Terus ini kurung buka, kurung tutup. Bukan begini, nggak boleh. Bukan begini, nggak boleh. Ini adalah himpunan, bukan koordinat. Tidak boleh siku gini, tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah matriks. Nanti kamu akan belajar ini di SMA. Nah, menuliskannya pakai kurung buka, kurung tutup, dipisahkan tanda koma.
Di sini nanti ditulis adalah bilangannya. Bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Gitu. Ingat, huruf kapital, kurung buka, kurung tutup, dipisahkan tanda koma. Huruf kapital, kurung buka, kurung tutup, tanda koma. Bukan titik koma. Bukan, ya. Seperti itu. Bisa dipahami enggak ini penulisan koordinatnya? Bisa lah ya, nanti belajar lagi kelas 8. Terus lanjut, istilah-istilah dan penulisannya. Pada materi geometri, transformasi geometri ini, ada yang namanya benda, ada yang namanya bayangan. Kalau benda, koordinatnya itu biasa menuliskannya itu pakai huruf biasa, maksudnya kapitalnya itu A, B, C, D, E, F, G, sampai Z terserah, dan mengandung koordinat kartesius X, Y. Tetapi kalau bayangan itu ada tambahan. Bukan hanya A saja. Tetapi apa? Ada, bentar ya, maaf ya. Oh, ini nggak bisa di ini. Bentar. Nah, ada benda, ada bayangan. Apa bedanya bayangan penulisannya? Kalau bayangan ini loh. Ini, lihat. Setelah tanda A ada tanda apa itu? Aksen. Tanda petik 1. Aksen petik 1, apostrof. Jadi kalau benda itu A, bayangan A itu adalah A aksen. Kalau misalnya di sini bendanya P, X, Y. Berarti bayangannya itu berarti P aksen. X, Y. Ya X aksen, Y aksen sebenarnya ini ya X aksen, Y aksen. Bayangan dari X, bayangan dari Y. Seperti itu. Benda, bayangan. Kok ada benda, ada bayangan? Iya. Benda, kalau bayangan itu biasanya misal dicerminkan, pencerminan. Digeser, berarti ditranslasi. Terus misalnya dirotasi. Titiknya awalnya rotasi itu artinya apa? Perputaran, berputar. Misalnya saya punyanya donat. Saya punya donat nih. Ini ya, saya punya donat belum dimakan. Ada titik di sini, di atas. Lihat nggak? Nah, dia berputar, misal berputar ke sini. Ini ya, kalian fokus di jari telunjuk saya. Dia rodanya berputar nih. Apakah jari telunjuk saya itu tetap di atas? Tidak. Ini saya berputarnya, kalau menurut kalian, kalau di tempat kalian, searah jarum jam atau berlawanan? Searah atau berlawanan? Berlawanan. Oh, berlawanan. Nah, ketika berlawanan kan gini. Tapi kalau misalnya begini, searah atau berlawanan? Nah, posisinya kan berubah ya. Dari yang tadinya di atas, menjadi di sini mungkin. Dan memutarnya juga ke sini. Kalau yang ini memutar ke sini, nanti posisinya juga berubah, pindah gitu loh. Nah, posisi yang baru itu bayangannya kalau dirotasi, maksudnya itu. Posisi terakhir, posisi akhirnya. Tuh, jadi pengen makan donatnya ini. Saya belum makan. Oke, terus bisa juga dilatasi. Tadi ada dilatasi. Nih, saya udah form. Dilatasi itu, jadi refleksi. Nanti saya jelaskan. Ada translasi, ada rotasi, ada dilatasi. Dilatasi itu tadi perbesaran atau pengecilan. Jadi bendanya itu tidak berubah, tapi semakin diperbesar atau dia akan semakin mengecil. Tapi bentuknya itu tetap sama. Contohnya, misal kalian nyetak foto. Kan foto tuh, kalian foto. Pas foto misal ya, untuk ijazah. Nah, ada yang butuh 3x4. Ada yang butuh 4x6. Ada yang mungkin saya pengen punya dipajang di tembok yang gede 10R atau berapa ukurannya itu kan ada.
Ketika itu diperbesar, bentuknya itu kamu tetap sama. Misalnya saya seperti ini foto, saya juga akan tetap seperti ini. Saya tidak jadi begini, tidak jadi atau mungkin jadi begini atau gimana itu enggak. Bentuknya sama, hanya ukurannya diperbesar. Atau ukurannya jadi mengecil, tetapi orangnya tetap sama kan, bentuknya tetap sama. Terus seperti itu. Untuk gambaran aja, bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke refleksi. Refleksi, apa itu refleksi? Ini ada di video ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti hari ini kurang jelas, kalian bisa melihat video yang ada di KCR lagi. Ini sudah saya rekam belum ya? Bentar, takutnya saya lupa belum. Sudah direkam. Sudah, iya. Dari kemarin lupa terus. Nah, refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Ya, cerminnya yang dipakai cermin datar, tidak cermin cembung, tidak cermin cekung, cermin yang masih bagus, cermin datar yang masih bagus, tidak retak, tidak bergelombang seperti itu. Nah, setiap titik, ingat ini, balik. Setiap titik. Awalnya kita akan belajar titik. Bisa juga garis ya. Misalnya ada garis. Nah, garis itu kan ada ujung-ujungnya ya. Ruas garis itu ada ujung-ujungnya. Atau misal bentuknya begini. Gambarnya ini enggak rapi ya. Oh, saya menggambarnya pakai ini aja. Nih, misalnya bentuknya gini. Atau bentuknya segitiga. Jadi kita kan ini bisa jadi titik, bisa jadi garis, bisa jadi bangun datar. Kalau bangun ruang tidak. Nah, yang dicerminkan, yang ditranslasi, yang didilatasi, yang dirotasi, itu adalah setiap titiknya, setiap titik koordinat. Misal ini, berarti kalau di sini titik, ya nanti ini dicari bayangannya. Kalau ditranslasi, oh geser kemana? Kalau dicerminkan, oh dia akan bayangannya ada di mana gitu. Kalau garis, berarti setiap titik yang diketahui paling enak ya ujung-ujungnya ini nanti yang akan berpindah. Misal ini A, ini B, C, ini misal D, E, F, G, ini misalnya H, I, J. Nah, nanti akan ada A aksen, akan ada B aksen, C aksen, akan ada D aksen, E aksen, F aksen, G aksen. Setiap ujung-ujungnya, setiap titik sudutnya pada bidang datar yang harus kamu cari. Karena nanti titik lain akan mengikuti. H aksen, I aksen, J aksen, seperti itu. Sampai di sini paham dulu nggak? Paham, Bu. Paham, oke. Sifat bayangan, ya. Sifat bayangan. Kalau cermin, dia akan bayangannya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya kan? Kamu bercermin, itu pasti kamu hasilnya di cermin. Kalau cerminmu bagus, cermin datar dan bagus, bersih, akan sama. Tetapi yang beda apa? Ketika tangan kanan kamu yang mengangkat, ini tuh sisiran ya, ini sisiran dia nih. Sisiran, tahu sisiran nggak? Pakai sisir. Ya. Tangan kanan mengangkat, tapi di bayangannya ternyata yang terangkat tangan mana? Kiri. Nah, terus ketika misalnya anak ini maju ke depan, nanti bayangannya kayaknya ikut maju. Ketika dia mundur, jaraknya kan jauh dari cermin. Maka bayangannya dia akan mundur, kelihatan yang menjauh dari cermin. Sehingga kalau di sini jarak bayangannya itu pasti akan sama. Kalau tadinya 1 meter misalnya, terus dia mundur. Berarti nanti, mundur jadi 2 meter. Maka bayangannya yang tadinya kelihatannya jarak bayangan ke cermin itu 1 meter, dia akan menjadi 2 meter juga. Kalau maju, ya dia akan maju gitu. Dan dia akan saling berhadapan bayangannya dengan bangun aslinya. Berhadapan itu maksudnya ya tadi, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, tergantung cerminnya ya. Kalau cerminnya tegak gini, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Tapi kalau cerminnya ada di atas kita,
cermin ada di atas kita, berarti kalau yang tadinya atas, apakah akan tetap menjadi di atas bayangannya? Tidak. Tidak. Yang tadinya atas, dia akan menjadi di bawah. Tapi kalau yang di bawah, nanti dia malah jadinya akan di atas. Iya, itu nanti ada sih Kak di latihan di buku paket. Nah, saya lanjutkan. Oh ya, ini nggak usah saya. Oke, macam-macam cermin. Saya ulangi, macam-macam cermin. Ini ada di buku paket. Kamu bisa membukanya kalau yang sedang memegang buku paket. Ada di halaman 130 berapa ya? Ada yang sudah ketemu? Bagian pencerminannya halaman 147. Saya udah buka belum ya ini? Saya carikan kalau yang nggak bawa. Itu sudah saya screenshot juga sih. Kelas 9 buku siswa. Paling bawah. Ya, paling bawah halaman 147 ini. Ada 7 cermin sebenarnya ya, 7 cermin. Nah, sumbu X, sumbu Y, titik asal atau titik O. Nah, khusus O itu biasanya untuk titik 0,0. Jadi jangan pakai huruf O untuk menentukan nama titik lain ya, karena biasanya itu untuk titik 0,0. Ya sebenarnya boleh aja, cuman kebanyakan udah menganggap bahwa O itu 0,0. Jadi misalnya kok titiknya bukan 0,0, pakailah huruf selain O. Gitu. Bentar. Nah, apa ini? Buku paketnya. Apa ini? Bisa dokumen ketemu. Ya, bukunya kalau yang nggak bawa bisa lihatlah ya. Ini sebenarnya saya ada lama ini. Nah, ini udah saya screenshot pokoknya ini. Halaman 147. Nah, kalau kamu tidak hafal rumusnya, kamu silahkan gambar. Tapi saya sarankan hafalkan rumus bayangan ini. Hafalkan ini. Kita anggap koordinat benda itu selalu X, Y. Paham? Selalu X, Y. Bisa dipahami? Bisa. Bendanya X, Y. Nanti untuk rumusnya jika cerminnya adalah sumbu X yang tadinya X, Y. Jadi gini, tadinya X, Y. Kalau dicerminkan mirror dengan sumbu X menjadi X, min Y gitu. Tanpa gambar, kamu langsung aja diubah begini. Contoh gimana? Misal, ada titik A, 2, min 3. Dia direfleksikan, dicerminkan dengan sumbu X. Maka akan menjadi A aksen, ya kan? Nah, di sini sesuai rumus, ketika tadinya X, Y, dia akan berubah menjadi X, min Y. Pertanyaan saya, ini X, Y. Terus di sini X, min Y. Berarti X-nya berubah nggak? Enggak, tetap 2. Enggak, tetap X kan? Yang di depan tuh tetap X tetap X. Yang belakang Y, apakah tetap Y? Berubah. Kan tadinya Y. Bayangannya apakah tetap Y? Tidak. Tidak, tetapi menjadi negatif Y, artinya berlawanan. Berarti misalnya di sini, kan rumusnya X, min Y. Berarti kalau tadinya 2, min 3, X-nya berubah tidak ya? Tidak, berarti tetap 2 gitu kan? Y-nya kan min 3. Harusnya sesuai rumus, kalau tadinya Y, dia menjadi min Y. Berarti kalau tadinya min 3, dia menjadi berapa? Positif 3. Ya, positif 3. Kalau tadinya 3, berarti menjadi min 3. Seperti itu, paham? Paham. Kalau kamu udah tahu rumus ini, langsung aja diganti. Itu. Tetapi kalau misalnya kamu nggak hafal rumus, kamu boleh gambar. Asal kamu benar gambarnya loh ya. Asal benar gambarnya.
Misal gini, saya ada gambar nggak ya yang koordinat kartesius tuh? Udah lah gini aja. Sebentar ya, saya gambar garis dulu. Ini misalnya sumbu apa nih? Ini sumbu Y. apa ya? Y. Yang tegak itu sumbu Y. Kalau ini X. 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 Oke. Semoga yang ingat tidak hanya anak itu aja ya. Jadi ini Y. Ini ada tanda apa namanya? Panah ya, karena dia tidak ada ujungnya sebenarnya. Ini X. Nah, ini maksudnya cerminnya sumbu X. Berarti di sini nih. Kelihatan nggak ini? Sumbu X tuh yang ini cerminnya. Jadi ini cermin. Misal ada titik di sini. Ini titik 0,0 ya. Misalnya ini 1. Ini 1 berarti ini 2. Jaraknya 2 ya. Jaraknya 2 kotak. Ini berarti 1 di sini 2. Di sini negatif 1. Di sini negatif 2. Ini saya tidak akan ulangi terus. Silahkan kalian pahami lagi. Ini 0. Misalnya saya punya titik di sini nih. Nah ini titik A. Koordinatnya berapa coba? 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Cerminnya sumbu X. Berarti cerminnya ada di mananya titik? Di samping Titiknya kan ini A. Ini saya tulis. Kalau dalam koordinat kartesius, saya tulis dulu biar kamu ingat. Ada yang namanya kuadran. Kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini pelajaran kelas 8. Saya tidak akan mengulang terus. Nah, kelas 8, titik A koordinatnya 2,1, ya kan? Cerminnya sumbu X. Sumbu X itu berarti yang mendatar apa yang tegak? mendatar. Mendatar. Oke, yang mendatar. Berarti cerminnya itu ada di sebelah mananya titik A? 4. Di 4 titik cerminnya. Di atas, bawah, Dua, Bu. 2 kan? 2. Dua. Bukan. Oh, Saya kuadran pertanyaan, coba dengerin. Pertanyaan saya, cerminnya ada di sebelah mananya titik A? Apakah di kanannya, di kirinya, di atasnya, apa di bawahnya? Bawahnya. Ini saya lagi jelasin untuk yang tidak hafal rumus ya. Konsep dulu, konsep. Saya nggak hafal, Bu. X, Y, X, Meli, aduh pusing. Nah, terserah, nggak apa-apa. Silahkan gambar. Kan kamu bisa gambar. Oh, kalau cerminnya sumbu X, itu kan di bawahnya. Menurut kamu, kalau kamu bercermin, kamu ada di titik A nih, kamu berdiri di titik A, ya, di 2,1. Cerminnya ada di bawahmu nih, di sumbu X ini, sepanjang sumbu X, panjang dari kiri ke kanan. Terus nanti bayanganmu ada di sebelah mana? Bawah. Apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau di kuadran 4 letaknya? Kuadran 4. Nah, kuadran 4. Benar ya? Bisa bayangin kan? bisa. Itu kalau kamu tahu titiknya di mana, cerminnya di mana, gitu. Nggak hafal rumus boleh, tetapi kamu harus bisa membayangkan dengan tepat di mana posisimu, di mana cerminmu. Gitu. Nah, karena katamu ada di kuadran 4, pertanyaan saya, A aksen atau bayangan titik A itu ada di koordinat berapa? 2,-1. X2 1. Apa? 2,-1. 2,-1. Kok bisa? Kenapa? Alasannya? Karena sumbu X-nya 2, Y-nya -1. Itu karena udah hafal rumus ya. Bukan itu. Kalau pakai gambar, alasannya bukan itu ya. Ingat sifat bercermin, bayangan. Jaraknya sama, ya enggak?
Ya. Jaraknya sama antara benda ke cermin. Pakai warna apa ya? Biru kali ya yang agak jelas. Apa sih? Biru. Nah, A ke cermin. Cerminnya kan di bawah sini. Nah, ini ke sini. Jaraknya berapa kotak? 2. 2. Sehingga nanti jarak antara cermin dengan bayangan juga harus 2. 2 satuan, 2 kotak ke sini. Nah, tapi tidak di sebelah sini ya, walaupun ini sama-sama enggak. Kenapa? Karena jarak itu harus tegak lurus. Ini 2, berarti ya udah ke bawah 2. Nah, di sini ini adalah A aksen. A aksen. Ada tanda aksennya. Kurung buka, koordinatnya X dulu. Berarti berapa? 2, 2, min 1. Oke, nah ini kalau pakai gambar. Paham? paham. Kalau dipakai rumus, coba. Ini kan 2,1. X-nya berubah nggak? Enggak. Enggak kan, tetap 2. Y-nya berubah nggak? Berubah. Berubah. Tadinya 1 menjadi Negatif. min 1. Berarti Negatif rumusnya 1. benar nggak? Benar. Nah, itu dari situ. Rumus itu didapat dari gambar. Tidak gambar didapat dari rumus. Jadi rumus itu ditemukan setelah melakukan percobaan ya. Tidak serta-merta tiba-tiba ada rumusnya, itu tidak. Kamu bikin kue, ibumu bikin kue. Nyoba bikin kue donat. Nyoba dulu resepnya, karena belum tahu rumus resepnya. Nyoba, oh tepungnya segini, telurnya segini, terigunya segini, menteganya segini. Oh ternyata ketika di ini bantat. Tahu bantat nggak? Tahu. Berarti rumusnya kurang bagus nih, belum benar. Coba lagi. Kasih Sampai garam. hasilnya baik kan, hasil menul-menul gitu kan katanya. Ada ringnya gitu kan. Kalau bikin donat itu, donat yang bagus itu sebelah pinggirnya ini ada ring putih, warna putih. Kalau udah kayak gitu katanya bagus. Oh udah empuk. Nah, berarti dapatkan resep rumusnya, rumus resepnya. Nah, itu rumus didapatkan ketika melakukan percobaan berulang kali. Oke, sekarang kalau cerminnya ganti, ada sumbu Y. Ya kan, sumbu Y. Kalau ada sumbu Y, cerminnya sumbu Y, yang tadinya ganti merah. Mananya? Yang tadinya X, Y ketika dicerminkan, kok tipis ya ini? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan tulisannya? Ya, X, aduh ketebelan, nggak apa-apa lah. X, Y dicerminkan dengan sumbu apa? Y. Sumbu Y, rumusnya menjadi min X, Y. Siapa yang berubah? X. X-nya berubah hanya berlawanan, berubah nilainya, tetapi posisinya dia tetap di depan ya. X dulu gitu. Y-nya berubah nggak? Tidak. Nah, contoh, misal contoh tetap titik ini aja. Misal ada 2,-3, dia dicerminkan, tapi cerminnya adalah sumbu Y. Sumbu Y. Berarti nanti jadinya kan A aksen. Ya kan? Maka bayangannya jadi berapa kalau pakai rumus? Negatif 2, negatif 3. Min 2, X-nya berubah tidak? Tidak. X-nya berubah nilainya ya, berubah nilainya. Y-nya berubah tidak? Tidak. Nah, tadi min 3. Gini kalau pakai rumus cepat, kalau hafal rumus cepat. Paham? Sekarang kalau misalnya pakai gambar nih, pakai gambar, titiknya A 2,1. Cerminnya sumbu Y yang tegak ya. Berarti cerminnya berubah kan? Maksudnya udah beda dengan yang tadi gitu. Sekarang posisi cerminnya ada di sebelah mana A? 3. Sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Pertanyaan saya, bayangannya nanti ada di sebelah mana ya? Di sebelah mana? Bawah. Kiri bawah. Kiri bawah? Kiri atas yang nomor 2. Bawah atau kiri atas? Kuadran 1, 2, 3 apa 4? Kuadrannya? Kuadran 2. Hah?
1, 2, apa 3, apa 4? Kuadran 1 nih, lihat 2, 2. kuadran 1 itu ini ya. Kuadran 1 ini. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di manakah letak bayangan aksen? Atau saya nulisnya nanti A double aksen. Kuadran 3. Kuadrat 2. Kuadran 2. 2 ya. Oh, Nah, 2. kuadran 2. Oke, sepakat ya, letaknya di kuadran 2. Ya wis lah. Posisinya ada di mana? Di X Negatif situ. 2,1. negatif 2, Y-nya 1. X-nya min 2. Kenapa? Kenapa kok di situ pertanyaannya? Kenapa? Jaraknya sama. Karena jaraknya berapa? Oke, titik A kalau terhadap sumbu X tadi jaraknya 2 kotak, 2 satuan, ya kan? Bukan 2 satuan kotak atau satu. Satunya sebenarnya 1 ya, tapi 2 kotak. Ini 2 kotak, ini 2 kotak. Tetapi kalau cerminnya berbeda, ternyata jaraknya juga bisa berbeda, ya kan? Titik A ini kalau dengan sumbu Y, jaraknya bukan 2 kotakan lagi, tetapi berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. 4. Ada 4 kotak. Maka nanti jarak bayangan dari cermin juga harus 4 kotak. 1, 2, 3, 4 di sini. Benar nggak di sini? Ya, Bu. Ini lo lihat nih, ini benar nggak di sini? Benar. Betul. Masa? Iya, benar. Enggak, Benar, Bu. Benar di situ 4. Enggak di bawahnya. Di bawahnya kurang bawah dikit, Bu. Kiri. Ya, Bawah, berapa bawah, satuan? bawah. Berapa satuan ke bawah? 1. 2. Iya, di sini ya. 1. Harus sejajar nih, titik-titiknya di sini jaraknya segini, berarti ini diluruskan, nggak boleh miring. Harusnya nggak boleh miring. Makanya kalau kamu gambarnya nggak tepat, nanti kamu bisa keliru titiknya, sehingga tetap kamu perlu mencoba belajar hafal rumus. Kalau nggak gini aja lah, bayangan aja gitu. Oh, berarti yang berubah apa? Gitu. Oh, nah di sini ya yang benar ini ya. Ini karena tadi sudah ada A aksen, saya tulisnya A double aksen. A double aksen. Kayak gini. Berarti koordinatnya berapa? X dulu. X 2,1. dulu. Negatif Min 2,1. Negatif 2,1. Apakah X-nya berubah? Berubah. Berubah negatif ya, jadi negatif. Apakah Y-nya berubah? Tidak. Tidak. Ah, itu. Paham nggak? Paham. Paham. Itu masih gampang kalau sumbu-sumbu Y. Apakah yang lain gimana? Sama aja sih ya caranya. Yang perlu saya kasih tahu, titik asal itu 0,0. Artinya apa? Ini titik di sini nih loh. Ini sebagai cermin. Oh, ternyata cerminnya kok titik, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kalau titik A di sini, lihat ini ya, tadi 2,1 dicerminkan terhadap ini. Oh, 0,0. Kan sama aja kayak gini ya. Nih, misal ini titik O di sini. Oh, titik A tadi berapa itu? 4,2 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini titik A. Ini 2,1. Nah, ini cerminnya nih. Nah, cerminnya ini. Jaraknya begini. Berarti kan nanti bayangannya di sini gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Ini jadi di sini nanti A triple aksen gitulah. Dicari koordinatnya. Jadi cerminnya kok titik ya nggak apa-apa. Yang penting jaraknya ini harus sama ke sini. Paham? Paham. Nah, tapi karena ini kan miring, jadi ini harus miring, lurus, tarik garis lurus aja ke sini. Tarik garis lurus, tetapi jaraknya harus sama. Gitu ya. Nah, kalau mau gambar gini, tapi kalau nggak mau gambar, ya silahkan hafalkan rumus. Ternyata ketika tadinya X, Y itu berubah semua. Berubah semua menjadi negatifnya, yaitu negatif X, negatif Y. Begitu. Paham? Paham. Sekarang yang garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu adalah garis yang artinya apa? Ketika Y-nya 1, berarti X-nya juga 1. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya juga 0. Ketika X, Y-nya min 1, berarti apa? X-nya juga min 1. Nah, ini kan didapat 1,1, 0,0, min 1,1, min
1 gitu kan. Garisnya itu kayak gini. Berarti misalnya 0,0, 1,1 di sini. 2,2 berarti di sini. Min 1, min 1 gini. Ini kalau dihubungkan, dia akan menjadi sebuah garis yang namanya garis Y sama dengan X. Ini kalau dihubungkan bablasin. Nah, ini saya bablasin. Nah, ini adalah garis apa? Y sama dengan X. X. Jadi garis Y sama dengan X itu adalah garis yang miringnya ke kanan, terus titik-titiknya itu 1,1 sama, X dan Y-nya sama. 1,1, 0,0, 2,2, 3,3, 10,10 gitu dihubungkan. Kalau Y sama dengan min X, Y sama dengan min X kebalikannya. Jadi dia itu grafik gambarnya gini. Ini Y sama dengan min X. Jadi cerminnya miring. Nanti kamu tinggal bayangin. Bayanginnya susah, Bu. Silahkan nanti kamu belajar sendiri. Pakai rumus makanya, biar nggak bingung, pakai rumus biar cepat. Ini adalah Y sama dengan min X. Jadi kalau Y sama dengan X itu miring ke kanan, kalau Y sama dengan min X miringnya ke kiri. Nanti rumusnya inilah bisa dilanjutkan ya. Kalian bisa paham lah. Seperti tadi aja. Kalau yang nomor 6 dan 7 ini tidak saya tekankan aja lah. Yang penting kamu paham yang ini dulu aja. Tapi kalian boleh belajar yang ini. Pencerminan bisa dipahami? Bisa. Pertanyaannya itu adalah tidak selalu yang ditanyakan bayangannya loh ya. Bisa jadi yang ditanyakan itu udah ada bayangan nih, Di manakah letak bendanya? Nah, itu berarti dibalik. Misal, pokoknya hafal rumus aja, makanya hafal rumus. Kalau bisa. Kalau enggak gimana ya digambar. Wawan Gunawan raise hand. Ada apa mau tanya? Boleh kalau mau tanya. Diara Fradias juga raise hand. Mau tanya? Atau salah klik? Oke, saya lanjutkan. Salah klik kayaknya ya. Jadi kalau misalnya ini min 2,3. Ini min 2,3 ini bayangannya. Bisa jadi nanti pertanyaannya A-nya berapa ya? Gitu. Itu dari rumus aja. Besok latihan soalnya aja lah itu ya. Yang penting sekarang tahu cari bayangannya dulu. Saya lanjutkan. Translasi ini paling gampang nih translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi misalnya nih. Saya bawa gelas, enggak kelihatan ya? Oh, saya punya hand sanitizer lucu nih. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kelihatan. Enggak kelihatan ya. Ini hadiah. Lucu ya. Kalau anak cewek suka nih. Oh, cowok bentuknya gila. kayak hari saya, Bu. Oh iya. Kamu lagi berbunga-bunga ya. Ya, ini ya. Ini posisinya sekarang di sini. Terus saya geser ke kanan. Bentar. Geser ke kanan. Apakah posisinya tetap dari yang awal tadi? Enggak. Ya, kan? Berubah. Nah, dia geser ke kanan. Kalau di sumbu X, geser ke kanan berarti tuh dia positif atau negatif? Negatif. Sumbu X loh, sumbu X. Positif atau negatif? Positif. Ya. Negatif. Kalau misalnya dia positif, berarti di sumbu X dia geser ke kanan. Kalau negatif, berarti dia geser ke kiri. Tapi kalau sumbu Y, kalau dia negatif, gesernya kemana? Ke atas, bawah. Negatif. Oh, ke bawah. Ke bawah. Kalau positif, Ke atas. ke atas. Nah, ini contohnya ini ada anak dorong meja. Nah, ini posisinya awalnya mungkin di sini. Ketika digeser ke kanan, oh berarti X-nya bertambah. Tapi ketika mundur, digeser mundur,
Gimana ditarik ya, misalnya ditarik berarti dia dikurangi gitu. Nah, paling gampang ini sih tinggal ditambah aja. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik, selalu setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dari suatu posisi ke posisi lain. Ini yang ada di kuning tadi udah saya bilang ya, alfa. Ini jadi gini, ini harusnya gini ya. Ini adalah translasi itu simbolnya T. Kalau tadinya X, Y, cara mencarinya sesuai rumus, ini rumusnya, tinggal ditambahkan. Tadinya X digeser dengan translasi A, B, berarti caranya X-nya ditambahkan A, Y-nya tambahkan B. Contoh, A tadi 2,1, misal digeser dengan translasi min 5,3, maka A aksen rumusnya menjadi 2 ditambah negatif 5, koma. Ini kan baru X ya. 1 ditambah 3. Sehingga A aksen menjadi berapa ini? Negatif 3. Negatif 3,4. Ini kalau pakai rumus. Kalau tidak pakai rumus berarti kalau tadinya 2,1 misalnya ini ya. Saya tulis anggap aja di sini 2,1. A 2,1 digeser dengan translasi min 5,3. Berarti yang atas ini menunjukkan X ya. X dulu, baru Y. Kalau X-nya min 5, artinya dia digeser ke arah kanan atau kiri atau atas atau bawah. Ayo. Kiri. Ini kan translasi min 5,3. Min 5,3. Ya kan? Yang min 5 itu X atau Y? X. Berarti karena ini negatif atau positif? Negatif. Negatif. Berarti kalau X negatif, dia bergesernya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Titik ini bergeser 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru X-nya. Oke? Ini baru X-nya. Padahal kan ada X dan Y. Paham? Baru Paham. X. Y-nya bergesernya 3. Positif 3. Berarti ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Dari titik ini. Tadi X sudah geser sini. Berarti ke atas. 1, 2, 3. Nah, ini di sini. Berarti A aksennya berakhir di sini. Kalau di sini 2,1, nanti kalau gambar berarti 2,1 berarti 0,0-nya di sini nih. 0,0 di sini. Ini saya ngawur. Ini ya, ini X, ini 2, ini 1. Nah, ini koordinatnya menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini menjadi 1, 2, 3. Min 3. Berarti A aksennya min 3,4. Sama nggak? Sama. Jadi kalau nggak hafal rumus, silakan gambar. Paham? Paham. Pertanyaannya bisa jadi tidak koordinat bayangan, tapi bisa jadi koordinat benda ketika bayangannya sudah tahu. Atau bisa jadi yang ditanyakan, ini benda awalnya 2,1. Kok dia bayangannya setelah digeser menjadi min 3,4. Berarti dia dilakukan sebuah translasi dengan translasi berapa ya gitu. Nanti kamu disuruh mencari translasinya berapa. Oh, translasinya min 5,3. Caranya gimana? Karena rumusnya ini kan awalnya A itu X, Y. Terus dia karena ini AB, translasi B ini kan A aksennya jadi X plus A, Y plus B. Nah, ini kan sama aja gini. Tadinya 2,1 nih. Kok ini menjadi min 3,4. Kan ini sama aja.
2 ditambah ini 2 ditambah A gitu kan sama dengan min 3 ya enggak? Ini loh ini nih. Rumusnya kan berarti 2 tambah A harusnya min 3. 2 ini paham? 2 ini ditambah A hasilnya min 3. Iya kan? Iya. Kalau 1 ditambah B hasilnya berapa? Positif 4. 1 tambah B hasilnya 4. Nah, ya udah berarti kamu tinggal menentukan A, B-nya. 2 tambah A kok sama dengan min 3. Berarti A-nya berapa ya? Dari mana? Min 3 dibagi ya, Mbak. kok dibagi? Ini kan Ditambah, penjumlahan. Ini negatif kan tambah. penjumlahan. Ini geser ke sana menjadi Berarti Kurang. 2. kurangi 2. Berarti A-nya sama dengan min 3 min 2. Berapa? Negatif 5. Negatif 5. Gitu, dibalik. Tadinya kan ditambah, berarti ini jadi dikurangi. Seperti itu. Sekarang ini, 1 tambah B sama dengan 4. Berarti B-nya dicari dari mana? 4 4 dikurang 1. dikurangi 1. Dari mana 1? Ini geser ke sini. Berarti B-nya berapa? 3. 3. Oh, A-nya min 5, B-nya 3. Berarti ternyata dia ditransaksikan dengan min 5, 3. Itu. Seperti itu. Bisa dipahami? Sebentar saya mau istirahat sebentar nih, mulutnya capek nih. Iya. Nah, ada yang mau tanya boleh kalau mau tanya. Sampai saya tak minum dulu ya. Ibu kalau mau nanya soal yang dikasih Ibu boleh nggak, Bu? Boleh. Apa yang ditanyakan saya kan Tugas Ini yang udah- kemarin, Bu. materi rotasi sama di atas ini ya. Yang ini atau materi yang kemarin atau yang sekarang? Tugas Yang kemarin, Bu. Oh, tugas kemarin. Apa? Yang Tugas yang mana sih sekarang. kemarin tuh? Bentar, Cynthia. Apa siapa tadi yang mau tanya? Saya. Saya itu siapa? Resen. Bentar, Bu. Oh, Cynthia dulu. Oke, bentar. Pertanyaannya Yaudah, dulu. silakan. Saya tampung dulu pertanyaannya. Cynthia tanya apa? Kan soal yang Ibu kasih yang halaman 180 Ah, 180. dicari A, B, C semuanya atau satu aja? Oh, ini hari ini ya? Tugas hari ini ya? Heeh. Nah, tadi kan apa? Transformasi itu adalah memindahkan setiap titik. Nah, saran saya tadi ketika bentuknya seperti ini, segitiga, kamu cukup mencari titik di ujung-ujungnya, yaitu H, I, dan J. Cari koordinatnya, lalu cari bayangannya. Kalau D, E, F, G, ya udah D, E, F, G aja, tidak semua titik yang ada di sembarang ini. Jadi kalau misalnya ini, yang halaman ini, apa namanya, halaman 180, nomor 2, gambar 1 dan 2 itu, gambar yang berwarna biru adalah hasil dilatasi. Hasil dilatasi itu berarti benda apa bayangan? Bayangan. Hasil dilatasi. Berarti bayangan. Artinya yang warnanya biru itu adalah bayangan. Terus hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Berarti bendanya itu yang warnanya merah. Gitu. Oke. Nah itu kan juga ada tulisannya A, B, C kalau merah. Kalau biru itu A aksen, B aksen, C aksen gitu kan. Nah, tentukan faktor skalanya. Nah, ini pertanyaannya kayak barusan. Kalau tadi itu untuk mencari hasil bayangannya, terus ini saya mencoba mencari translasinya. Ini yang barusan translasinya. Di soal tugas ini, tugasnya bukan mencari bayangan, bukan mencari benda. Karena sudah ada. Tugasnya adalah mencari faktor skalanya. Nah, berarti kamu coba di setiap titik, kalau segitiga berarti titiknya ada 3. Nah, di setiap titik A ke titik A aksen, faktor skalanya itu berapa? Itu nanti didilatasi, ini loh, yang ini. Jadi mencari nilai K, paham? Nilai K. Mungkin yang sudah belajar tadi sebelum PJJ, sebelum Zoom, udah ada bayangan. Kalau yang belum membuka ya belum ada bayangan.
Yang dicari itu nilai K-nya. Kamu cari untuk setiap titik. Tadinya misalnya 2,1, kok jadi 4,2. Nah, berarti caranya diapakan? Tergantung ini caranya, rumusnya di apa. Lanjut aja nih ya. Dilatasi itu perbesaran atau pengecilan. Ini itu adalah caranya dengan perkalian. Jadi ada titik X, Y dilatasi dengan pusatnya 0,0, pusatnya 0,0. Ini ya, dilatasinya K. K itu maksudnya perbesarannya. Nilai K ada 3. Ketika K-nya sama dengan 1, berarti dia diperbesar atau tidak? Diperbesar tidak? Perbesar. Satu, K-nya 1 itu berarti, ini rumusnya gini. Rumusnya itu adalah bayangannya, tadinya X itu di sini menjadi KX. Kalau tadinya Y di sini menjadi KY, dikalikan. Artinya, kalau misalnya nilainya K-nya itu kok 0,1, berarti misalnya di sini 2,1. Ini kan menjadi berapa ini? Ini ya. K-nya 1 kan? Berarti ini 1 kali 2, 1 kali 1. Berarti berubah enggak ini? Enggak. Enggak, ini kan tetap 2,1. Ketika K-nya 1 itu tidak berubah. Jadi dia tetap di situ. Kalau K-nya lebih dari 1, dia akan Berubah. perbesar. Ini tadinya segitiganya segini. 1. Artinya apa? Titik A ini dari pusat ke sini jaraknya sekian. Jaraknya sekian. Oh, diperbesar 1 kali ya. Berarti kan nggak diperbesar, sama aja. Maksudnya skalanya 1, berarti tetap segini. Ya udah tetap di sini. Tapi kalau di sini kok menjadi di sini, berarti kan jaraknya kan menjadi 2 kali lipat kan? Nah, ke sana arahnya. Besar 1 kali sana. Terus ini juga tadinya segini menjadi segini karena diperbesar 2 kali, atau disuruh perbesar 2 kali, ya udah berarti ini ke sini jaraknya sekian, berarti nanti jaraknya harus 2 kali ininya. Dari sini ke sini tambah lagi. Oh, ternyata di sini gitu. Kalau jaraknya kurang dari 1 dan dia itu kurang dari 0, dia diperkecil. Ini kalau positif ya, positif. Positif itu berarti dia searah. Ini kan titik A dari pusat itu arahnya ke kanan atas. Berarti ketika mau memperbesar, arahnya itu juga tetap ke kanan atas. Arahnya ke sana, ke atas, tapi diperbesar jaraknya. Nah, kalau misalnya K-nya negatif, kalau K negatif, misal negatif 5, ini diperbesar tetapi berlawanan arah. Udah, bentar. Aduh, ke close ya. Sebentar. Kakak hapus ya. Halo. Bentar, ke close ini barusan. Tapi alhamdulillah langsung ke save. Bentar, saya buka lagi. Jadi tadi dilatasi itu kalau positif dia itu searah. Tadinya dari pusat itu searah. Tadinya di kanan atas. Berarti kalau mau memperbesar arahnya nanti juga ke kanan atas. Tapi kalau negatif tadinya ke sana jaraknya, dia dibalik. Jaraknya jadi ke kiri bawah. Tapi jaraknya tetap sama gitu. Nah, jadi ini berlawanan arah. Kalau negatif, example, nih ya. Ini. Terus pertanyaan siapa tadi? Cynthia adalah apa? Belajar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu aksennya itu dihitung semua atau enggak? Iya. Ngerjain satu.
Iya kan misalnya di gambar 1 ada berapa titik? 3. 3, masing-masing kan ada 3. Kamu tentukan semua titiknya. A aksen, B aksen, C aksen juga. Berarti nanti ada 6 koordinat. Nah, kamu cek dari A menjadi A aksen, K-nya berapa? Nah, ini tadi saya kan belum dibalik nih. Kayak misalnya ini, dari 2,1 misalnya A aksen. Misal, terus ini kok menjadi, ini A ya, maaf, ini A. Terus ini A aksen. Ini misalnya menjadi 6,3. Berapakah nilai K? Itu caranya gimana? Dibalik dong. Iya, Kan dibalik. rumusnya rumusnya KX, KY kan? Iya nggak? Nah, berarti kan K kali 2, K kali 1. Iya nggak? Harusnya. Oke. Saya tulisnya jangan gini. Rumusnya itu ini loh. KX, KY untuk bayangan. Jadi kalau tadinya X, Y, nanti kalau dilatasi dengan pusat 0 dan skalanya K, A aksennya itu menjadi KX, KY. Ternyata misalnya ada soal 2,1. Dilatasinya nggak tahu skalanya, tapi udah tahu apanya, bayangannya. Ternyata 6,3. Nah, 6,3 ini kan sama aja dengan KX. Ya kan? 3 itu adalah KY. Berarti 2, KX itu sama dengan 6. Padahal X-nya berapa? 2. 2. Berarti K kali 2 sama dengan 6. Maka K berapa ya? Bisa dicari kan? 3. Terus, ketika, ya dari mana? K kok 3? 6 bagi 2. Ya, 6 bagi 2. Kenapa bukan 6 dikurangi 2? Karena ini perkalian, bukan penjumlahan. Ya kan? Kalau perkalian, kalau mencari yang ininya dibagi, bukan dikurangi. Terus ini, KY sama dengan 3 di sini. Padahal Y-nya berapa? 1. 1. 3. K kali 1, 3. Berarti K sama dengan berapa? 3. 3. K 3. Di sini K berapa? Langsung 3. 3. Nah, memang harus sama. Kalau beda berarti kamu salah ngitung atau salah menentukan koordinat seperti itu. Dan ini kamu buktikan tidak hanya di 1 titik, tetapi di ketiga titik. Biar memang benar gitu loh. Berarti yang lain jawabannya harus 3 juga gitu. Kalau sampai kamu membuktikan kok jawabannya beda, ada yang keliru pada langkahmu. Bisa keliru membagi, bisa keliru menentukan koordinat, seperti itu. Paham? Paham. Dan ini dilatasi berarti sudah saya jelaskan ya, perkalian. Terus tadi siapa anak putra? Tadi ada yang mau tanya itu. Udah. Anak putra tadi siapa? Dava kayaknya nggak tahu, Bu. Dava? Halaman 150, Bu. 150. Oke, 150. Tugas minggu kemarin. 150 mungkin ada yang nggak buka. Yang apa? Yang mana ya? Saya sampai lupa. Nomor 3 ya? 150, 3. Nomor 3 yang A. 3A, bentar. Mana ya? 150. Harus saya screenshot nih. Itu bukannya tinggal dicari. Ada yang nggak ini kan? Ada yang nggak apa? Ada yang nggak buka mungkin. Bentar ya. Mana ya? 150. 150. Ini 150. Coba yang lain mungkin ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu sambil saya menentukan menemukan jawab. Oke, Cynthia, boleh. Yang jawab tidak harus saya loh ya. Silakan diskusi. Jawab semuanya, Bu. Hah? Jawab semuanya atau Bukan, dikasih tahu caranya atau pertanyaannya dulu. Coba Dava atau siapa tadi? Yang kamu tanyakan itu apa, Dava? Segi 4 CKLMN dengan titik sudutnya di J 2,2 ke 7,4 L9 min 2 dan M3 min 1 terhadap sumbu Y. Iya, maksud Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Terus pertanyaan kamu apa?
Nggak paham apa? Yang nggak paham dari soal ini apa? Nah, Cara biar bisa segi 4 itu gimana, Bu? Bisa segi 4. Jadi Iya. gini, coba kalau Cynthia gimana? Boleh menjelaskan? Habis ini 2 menit lagi ditutup ya. kalau aku rumusnya X, Y, terus dilatasi. Itu dilatasi kan? Refleksi. Bukan. Refleksi itu apa artinya? Refleksi, Pencerminan. pencerminan. Nah, ya pencerminan. Berarti yang tadi itu ya yang pertama. Oke. Pertama langkahnya gimana coba? Atau Cynthia tadi gimana caranya? Cynthia boleh. X, Y, terus direfleksikan, terus jadinya minus Y, minus X, terus koma Y. Udah. Aku pakai rumus, nggak pakai titik koordinat. Nah, kalau Cynthia mengerjakannya pakai rumus, dia tidak menggambar. Tapi sebenarnya di sini, tapi habis itu digambar nggak? Cynthia digambar nggak? Saya lupa, saya belum ngecek semua tugas ini. Gambar dulu. Harusnya digambar karena apa? Perintahnya gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya. Artinya kamu disuruh gambar bangunnya dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Jadi harus digambar. Tetapi ketika mau menggambar, kamu bisa menentukan koordinatnya pakai rumus dulu. Baru nanti tinggal gambar aja, selesai. Atau kalau misalnya nggak pakai rumus, boleh nggak? Ya boleh. Kamu pakai logika tadi. Oh, titik J 2,2 direfleksikan dengan sumbu Y. Cerminnya sumbu Y. Berarti J-nya nanti pindah kemana ya? Gitu. Itu kalau nggak pakai rumus. Terus habis itu titik K. Kan titik K 7,4. Kamu gambar nih. K 7,4 letaknya di mana? Terus cerminnya sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak. Nah, berarti titik K nanti pindah kemana ya? Gitu kan? Jadi ke aksen. Titik L 9,2. Tadinya di situ. Oh, di sumbu cermin sumbu Y. Di mana L aksennya? Kalau sudah, itu antara J aksen, K aksen, L aksen, M aksen, yang namanya bangun, itu harus dihubungkan titik-titiknya. Jadi misalnya ini saya ngawur ya gambarnya. Saya nggak, kalau saya yang gambar sesuai nanti saya mengerjakan tugasmu dong, gitu kan? Misal ini ada titik J, bisa di sini titik J, terus ini J, ini misalnya, terus saya mau bikin ini aja lah gambar segi 4, gambar segi 4, misalnya segi 4-nya begini. Ini saya ngawur ya, tolong jangan diatur kok gitu Bu, ya nggak apa-apa. Saya begini, terus ini saya mau gambar sumbu Y-nya nih, sumbu Y-nya gini. Misal begini. Nah, ini kan Y. Ini J. Ini J. Ini K. Udah kamu gambar kan? Ini L. Ini M. Kan sumbu Y di sini cerminnya. Berarti kira-kira di manakah letak J aksen? J aksen Di sebelah mananya cermin? Kanan. Kanan. Tetapi posisinya ingat. Cermin, apakah J-nya di sini? Ini kalau saya gambar, kalau saya gambar, dia harus bentuknya sama loh ya. Nah, ini kalau di copy gini. Oke, di copy. Nah, ini saya copy. Jadi kebalik, Bu. Nah, jadi kebalik ya. Oke, tapi Iya. nah, kebalik letaknya ini jaraknya benar nggak? Nah, di manakah J? Apa? Di sini apa di sini? Di sini apa? di bawah Sini, kanan. J yang sebelah kanan jadi di lihat. kiri. Ini kursor ini. Ini apa harusnya? Titik K. apa? K. Di sini K aksen. Bukan K. J aksen. Di sini? J aksen. Ya, sebelah ini J aksen. Aksen Sebelahnya L M aksen aksen. M aksen. M aksen. Ini kamu tentukan koordinatnya berapa. Boleh pakai gambar, boleh juga pakai rumus. Begitu maksud. Salah gambar berarti saya, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Parah nih bintang. Wah, parah bintang. Kok bintang sih? Kamu kalau Nanya ada ke dia, Bu. tugas boleh diskusi. Iya, boleh diskusi. Boleh. Kan Nanya ke tugas dia, Bu. Parah, Bu. Bintang, Bu. gitu ya, udah jam 11:02 nih. Kita Oke, lanjutkan Bu. ke Makasih, percakapan ya. Bu. Ya, pokoknya kamu silakan pelajari videonya. Ini nanti insya Allah saya kirim, tapi tidak sekarang ya. Mungkin nanti ya. Ibu. Saya juga harus ngerekam ininya dulu kan. Saya kirim nanti di GCR. Apa? Ada pertanyaan apa?
Mau nanya di chat pribadi gak apa-apa kan? Boleh, tapi ya kalau insya Allah saya balas. Iya. Tapi sebutkan nama kelasnya. Iya, Oke, Bu. udah ya. Udah jam Ya. 11 lebih Ya, nih saya Bu. korupsi Oke. waktu. Bu. Oke, terima kasih. Silakan kalian bisa live. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live. Terima kasih, Bu. Bintang Ya. nih. Bintang nih, bintang. Bintang. Woi, woi, Parah woi. bintang.